Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan hari ini hari Kamis, judulnya sama dengan hari Rabu kemarin, yaitu kisah selang-seling. Sekarang adalah bagian yang kedua. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus menuntun kami, menolong kami mengerti firman-Mu dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini. Dengan demikian kami boleh hidup semakin dekat dan selaras dengan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pelajaran hari Kamis kisah selang-seling sangat berhubungan erat dengan pelajaran hari Rabu karena memang judulnya sama. Dan keduanya diambil dari ayat yang sama, Markus pasal 3 ayat yang ke-20 hingga yang ke-35. Baik, ada dua kisah dalam Markus 3 ayat yang ke-20 sampai yang ke-35. Kisah yang pertama adalah yang dituliskan di dalam ayat yang ke-20 dan 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga mereka pun makan tidak dapat. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini, karena begitu totalnya Yesus dalam melayani, sampai dikatakan dia tidak sempat makan karena ada begitu banyak orang yang harus dilayani, yang juga disembuhkan. Dan mendengar hal ini, ayat yang ke-21, satu hal yang menarik. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Jadi oleh karena tidak sempatnya Yesus makan, karena dia sibuk dalam melayani orang-orang yang butuh disembuhkan, yang datang kepadanya, yang perlu untuk diajar, dia tidak sempat makan. Dan sikap ini kemudian dimaknai oleh keluarganya sebagai sebuah kondisi Yesus punya gangguan mental. Oke, kisah kedua adalah kalau kita membaca dari ayat yang ke-22 dan beberapa ayat sesudahnya, para orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menilai pekerjaan Yesus sebelumnya dalam menyembuhkan banyak orang, lalu berbuat hal-hal ajaib yang lainnya, sebagai sebuah tindakan yang kuasanya dia dapat dari setan. Itulah yang kalau kita baca di ayat yang ke-22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan dia mengusir setan. Jadi ada dua kisah di sini saudara. Dan kisah yang ketiga sebenarnya ada sama dengan kisah yang pertama. Kalau kisah pertama tadi kita lihat para keluarganya mengira dia sebagai seorang yang kerasukan, sebagai seorang yang tidak waras. Kemudian setelah kisah kedua ini ada kisah yang ketiga yang sebenarnya sama dengan kisah yang pertama, yaitu ketika saudara-saudaranya datang dan juga ibunya datang, dan mereka ketika mereka datang kepada Yesus, orang-orang memberitahukan kepada Yesus, itu keluargamu ada di luar. Baik, kita bahas dulu dari ayat yang ke-20 dan 21. Baik, kita tadi sudah melihat bahwa Yesus karena saking sibuk dalam pelayanan, dia tidak sempat makan. Mengapa? Karena kisah ini kemudian keluarganya mengira dia sudah tidak waras. Saudara, dalam buku Desire of Ages halaman 321, anak-anak Yusuf, yaitu saudara-saudara Yesus, sama sekali tidak bersimpati kepada Yesus dalam pekerjaannya. Lalu dikatakan, sahabat-sahabatnya merasa bahwa ia melelahkan dirinya dengan pekerjaan yang tiada henti. Mereka tidak dapat menjelaskan sikapnya terhadap orang Farisi, dan ada beberapa orang yang takut bahwa akal sehatnya menjadi tidak tenang. Jadi mereka mengira Yesus sudah tidak sehat secara akalnya, secara mentalnya, karena dia seperti mengorbankan dirinya saat melayani orang banyak dan bahkan tidak sempat makan. Dan karena inilah mereka berpikir sepertinya Yesus sudah tidak peduli dengan dirinya. Apakah benar Yesus tidak peduli dengan dirinya? Tentu saja tidak, saudara. Tapi kalau karena ada dalam pemikiran keluarganya bahwa Yesus sebagai seorang yang sudah tidak peduli dengan dirinya, bahkan tidak makan, kan hal inilah kemudian para keluarganya mengira Yesus sebagai seorang yang tidak waras. Dan alasan lain mengapa mereka menuduh Yesus sebagai seorang yang tidak waras karena dia sibuk dalam pelayanan dan tidak sempat makan. Karena kemudian ini sepertinya orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi pada umumnya kemudian seperti melimpahkan atau menyasar kekesalannya kepada para keluarga Yesus. Dikatakan mereka, yaitu keluarga Yesus, sangat merasakan celaan yang menimpa mereka melalui hubungan mereka dengan Yesus. Jadi karena ketidaksenangan daripada orang Farisi, para ahli Taurat dengan pekerjaan Yesus yang mana dia menyembuhkan banyak orang, nah sekarang kepopuleran mereka sudah kalah dengan Yesus, mereka meluapkan kekesalan kepada keluarga Yesus.
Ditambah sikap Yesus yang karena saking melayani orang dengan total dan bahkan tidak sempat makan dianggap sebagai sebuah tindakan yang mana dia tidak waras sehingga tidak peduli dengan kesehatannya. Oke, kembali masuk kepada cerita yang kedua. Cerita yang kedua adalah ketika Yesus dituduh oleh orang-orang Farisi sebagai seorang yang kerasukan Beelzebul dan dia menyembuhkan orang dengan kuasa setan. Menyikapi perkataan daripada orang-orang Farisi ini di ayat yang ke-23, Yesus menjawab mereka, bagaimana iblis mengusir iblis? Ya kalau Yesus dituduh mengusir setan dan menyembuhkan banyak orang dengan kekuatan iblis, Yesus menjawab, bagaimana mungkin aku mengusir setan dengan kuasa setan? Dan dia katakan, kalau setan mengusir setan dengan kuasa setan, maka sama saja kerajaan setan terbagi-bagi. Dan dia katakan, ayat yang ke-25, jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Jadi itu adalah jawaban dari Yesus ketika dituduh sebagai seorang yang mengusir setan dengan kuasa setan. Tapi saudara, kita cermati di sini, ada satu hal yang mirip sikap orang Farisi dan juga keluarganya. Orang Farisi keluarganya menuduh Yesus sebagai seorang yang tidak waras karena dia sampai tidak sempat makan dalam pelayanannya. Lalu orang-orang Farisi menuduh Yesus sebagai seorang yang kerasukan setan dan mengusir setan dengan kuasa setan. Saudara, bukankah hal yang ironi? Apalagi di dalam orang Yahudi, biasanya kalau orang yang kerasukan setan, dia juga dianggap sebagai seorang yang tidak waras. Jadi sebenarnya tuduhan keluarga Yesus ini sama dengan tuduhan orang-orang Farisi. Kalau orang Farisi mengatakan dengan lantang, kamu kerasukan setan dan mengusir setan dengan kuasa setan, sementara keluarga Yesus mengatakan dia tidak waras, sebenarnya yang hendak disampaikan oleh orang-orang atau keluarganya sama. Kamu ini tidak waras oleh karena kamu kerasukan setan. Saudara bisa bayangkan dalam kegiatan yang pekerjaan yang semangat, bukannya keluarga kemudian menyemangati namun malah melemahkan dengan tuduhan sebagai orang yang tidak waras dan juga sebagai orang yang kerasukan setan. Baik, saudara, ada hal yang menarik yang berikutnya. Tadi ingat ketika orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan, Yesus mengatakan, bagaimana mungkin, ini Markus 3 ayat yang ke-25, kalau aku mengusir setan dengan kuasa setan, maka sama saja satu rumah tangga yang terpecah-pecah. Kalau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ilustrasi ini dia gunakan, di saat bersamaan dia mendapati keluarganya seperti memisahkan diri dari dia dan tidak mendukung pelayanannya. Saudara, sekali lagi kalau Anda di posisi Yesus, bukankah ini menjadi sebuah tekanan yang luar biasa? Sudah dituduh tidak waras, dituduh kerasukan setan, dan yang menuduh adalah juga tidak hanya orang lain, orang Farisi, namun juga keluarganya sendiri. Tapi ini sebuah pelajaran bagi kita, kalau Yesus mengalami itu, maka kita pun juga bisa mengalaminya. Kalau kita mengalami bahwa tidak ada dukungan dari orang sekitar kita untuk mempertahankan iman atau di dalam pelayanan, saudara tidak perlu sedih karena Yesus pun juga pernah mengalaminya. Dalam buku Selasa Bagi kita dikatakan, berkali-kali sepanjang sejarah orang Kristen merasa terasing dari keluarga mereka sendiri. Ini adalah pengalaman sulit. Namun Injil Markus menyingkapkan bahwa Yesus mengalami masalah yang sama. Yesus memahami seperti apa rasanya dan dapat menghibur kita kalau kita merasakan keterasingan oleh karena iman kita dan juga pelayanan kita. Jadi saudara, kita lihat pada akhirnya bahwa menjadi pengikut Tuhan ada banyak tantangan, tapi tantangan itu yang paling berat adalah kalau itu datang dari keluarga, dan kita tidak perlu bersedih karena Yesus pun juga mengalaminya. Saya ingin menutup dengan sebuah bacaan dari buku Desire of Ages halaman 325, buku Kerinduan Segala Zaman ya, dikatakan, semua orang yang mau menerima Kristus sebagai iman dipersatukan dengannya melalui ikatan yang lebih erat daripada ikatan kekerabatan manusia. Mereka akan menjadi satu dengannya sebagaimana ia adalah satu dengan Bapa. Sebagai orang percaya dan pelaku firman-Nya, ibunya lebih dekat dan lebih menyelamatkan daripada melalui hubungan alamiahnya. Jadi saudara, saat kita menjadi bagian daripada keluarga Kristus, kita menerima dia sebagai juru selamat kita, maka kita tergabung dalam keluarga besar Kristen. Dan seharusnya sebagai sesama umat Tuhan di dalam satu iman di dalam Kristus, kita saling mendukung satu sama lain. Untuk apa? Kalau kemudian ada saudara-saudara rohani kita, ada saudara-saudara Kristen kita yang mengalami pertentangan dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya, justru kitalah yang
sudah lebih dulu di dalam Tuhan, di dalam iman, kita boleh memberikan dukungan kepada mereka. Jadi inilah pelajaran Sekolah Sahabat pada hari ini. Yang pertama adalah sekali lagi, kalau kita mendapat pertentangan dari orang terdekat kita, Yesus pun juga pernah mengalaminya. Dan Yesus memahami perasaan kita. Dan yang kedua, kita harus siap mendukung orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara di dalam iman, terlebih mereka yang masih baru di dalam Kristen, di dalam iman Kristen. Mungkin mereka menghadapi tantangan, mungkin saja dari keluarga mereka, dan kita sebagai yang sudah lebih lama di dalam kebenaran menjadi pendukung mereka sebagai keluarga baru mereka. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat hari ini, Tuhan memberkati kita.